Sering dikatakan bahwa orang begitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, oh ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Orang sudah dibaptis, oh ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Tetapi kelakuannya, perilakunya, cara hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa. Dia sudah berani mengatakan bahwa ada kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat saudara, menjadi orang Kristen yang percaya, mungkin dia dibaptis, tetapi kehidupannya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, belum tentu ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang ada kemuliaan Tuhan di wajahnya, saudara. Jadi jangan kita tertipu. Kalau ada orang yang mengatakan, oh kamu sudah menjadi orang Kristen, ada kemuliaan Tuhan di wajahnya, itu penyesatan. Itu hanya kata-kata motivasi. Itu hanya kata-kata yang menyemangati saja. Karena perilakunya belum tentu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Justru kita harus melakukan dan berjuang bagaimana kita bisa melakukan menyenangkan Bapa di surga. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saat ini kita akan membahas mengenai Kristen tanpa pendirian. Kok bisa tanpa pendirian? Bisa, karena dia tidak pernah setia kepada satu Tuhan. Saudara, seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas 16 ayat 13 bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, orang seperti ini yang dia mengabdi kepada dua tuan berarti tidak punya pendirian. Apakah ada orang-orang percaya pada saat ini seperti ini? Banyak saudara. Banyak sekali, bukan hanya di dalam dunia marketplace, bukan hanya dalam dunia sekuler, tetapi bahkan di dalam dunia pelayanan, di dalam ministry, banyak orang yang tidak punya pendirian, yang dia berusaha untuk kesana mau, kesini mau. Dan orang-orang yang tidak punya pendirian seperti ini, saudara, saya menamakan sebagai orang Kristen SN. Mungkin saudara bingung, orang Kristen SN. Saudara, orang Kristen SN adalah orang Kristen sana nempel, sini nempel, saudara. Saudara, inilah orang Kristen yang tidak punya pendirian. Ketika dia berusaha mencari hidupnya, dia berusaha nempel kepada orang tersebut. Ketika dia melihat orang ini ada kualitas dan bisa dia mendapatkan kehidupan di sana, dia berusaha untuk nempel dengan orang ini. Dan dia berusaha untuk memuji-muji, dia berusaha untuk membesar-besarkan namanya, dia berusaha untuk dengan segala yang lebaynya, supaya dia bisa mendapatkan dan dia bisa nempel, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang ditargetkan dalam kehidupan ini. Saudara, jangan jadi Kristen SN, tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang memiliki pendirian, yaitu dengan mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki pendirian dengan kita terus bertekun menjadi serupa seperti Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang pada saat ini merasa bahwa saya sudah percaya pada Yesus dan sudah cukup. Bahkan kita sudah melayani, kita pasti selamat dan pasti masuk surga. Siapa yang bilang saudara? Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Saudara, justru harus kita ingat. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara, jelas dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah kita melakukan kehendak dia? Saudara, sekaranglah waktunya. Tidak ada lagi, saudara. Mari kita pergunakan hidup kita semaksimal mungkin. Pergunakan kesempatan dalam hidup ini semaksimal mungkin agar kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saudara, justru kita dibodohin. Kita harus melakukan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan kita menjadi serupa seperti Kristus. Tapi kan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Benar. Segala dosa kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan dibayar lunas oleh darahnya. Tetapi saudara dan saya
kita punya kewajiban untuk kita melakukan, untuk kita berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Dalam kehidupan kita, dari hari demi hari saudara, kita harus berjuang terus bagaimana kita harus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara sering mendengar, sering dikatakan bahwa orang begitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, oh ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Orang sudah dibaptis, oh ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Tetapi kelakuannya, perilakunya, cara hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa. Dia sudah berani mengatakan bahwa ada kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat saudara, menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang percaya, mungkin dia dibaptis, tetapi kehidupannya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, belum tentu ada kemuliaan Tuhan di wajahnya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang ada kemuliaan Tuhan di wajahnya saudara. Jadi jangan kita tertipu. Kalau ada orang yang mengatakan, oh kamu sudah menjadi orang Kristen, ada kemuliaan Tuhan di wajahnya, itu penyesatan. Itu hanya kata-kata motivasi. Itu hanya kata-kata yang menyemangati saja. Karena perilakunya belum tentu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Justru kita harus melakukan dan berjuang bagaimana kita bisa melakukan menyenangkan Bapa di surga. Biarlah ini yang menjadi makanan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, apa makanan saudara saat ini? Menyenangkan perasaan Tuhan atau menyenangkan perasaan sendiri? Begitu banyak orang percaya justru dia maunya menyenangkan perasaannya sendiri. Justru banyak orang percaya dia hanya mau menyenangkan dagingnya sendiri. Justru banyak orang Kristen tidak punya pendirian karena dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat saudara, siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, dia pasti kehilangan nyawanya. Dan orang yang rela kehilangan nyawanya, berarti dia tidak peduli dengan segala kenyamanan dunia ini. Dia tidak peduli dengan segala fasilitas dunia ini. Dia hanya percaya bahwa ketika dia memperoleh Yesus, dia akan mendapati kehidupan yang kekal. Saudara, dia tidak peduli. Dia menderita, dia sakit, mungkin dia mengalami kesulitan dalam dunia ini. Dia tahu hanya sementara, saudara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Justru ini yang harus mengingatkan kita. Jangan lagi kita diparkir di dunia ini. Kita harus berhati-hati, saudara. Milikilah pendirian dalam kehidupan ini. Sama seperti Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini. Saudara, Yesus diperhadapkan dengan pengadilan. Dia diinterogasi. Dia bahkan dianiaya. Bahkan dia disalibkan. Dan mati di kayu salib. Apakah dia berubah pendiriannya? Tidak sama sekali, saudara. Justru dia berpegang teguh. Dia memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya. Bagaimana dia punya pendirian. Dia selalu melakukan kehendak Bapa. Makanya dia katakan bahwa makananku melakukan kehendak Bapa di surga. Dia punya pendirian. Di dalam kehidupan ini, dia selalu bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Kalau dia mau mengikuti keinginan dagingnya, dia maunya tidak mengalami penderitaan itu semua. Dia maunya tidak mati di kayu salib. Tetapi dia tahu dia harus menerima semua itu. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Demi tujuan menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Berbicara menyelamatkan berarti saudara dan saya, kita dikembalikan ke rancangan semula. Yaitu kita harus bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dia datang ke dunia ini, dia memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya. Bagaimana jalan untuk ke langit baru dan bumi yang baru. Supaya ada wajah Yesus di wajahnya. Supaya memiliki pendirian di dalam kehidupan ini. Sehingga dia bisa berpegang teguh bagaimana di dalam kehidupan ini menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara, begitu banyak orang Kristen sana nempel, sini nempel. Orang Kristen yang tidak punya muka. Bahkan dia tidak punya pendirian. Saudara, orang seperti ini harus kita hati-hati. Kalau di dalam dunia marketplace saja, ada orang seperti ini, seorang atasan pasti tidak akan mempercayainya. Kenapa? Karena dia berbahaya. Dia bisa menjadi musuh dalam selimut. Apalagi dalam kehidupan kekristenan. Orang seperti ini yang tidak punya pendirian, sana nempel, sini nempel, tidak punya pendirian, tidak punya kesetiaan. Saudara, Bapa di surga pun tidak akan pernah mempercayainya perkara-perkara yang besar. Apalagi sampai dia masuk di langit yang baru dan bumi yang baru.
Karena dia tidak pernah memiliki pendirian, harus menjadi serupa seperti Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya. Tidak banyak, 70 tahun. Mari, gunakan kesempatan ini selagi Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan, karena setelah waktu ini habis, setelah kesempatan tersebut sirna, penyesalan yang akan kita alami. Dan ketika itu datang, kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya lagi. Sebelum itu datang, saudara, saya mengingatkan, mari, dan saya mengajak saudara dan saya, marilah kita menjadi orang Kristen yang memiliki pendirian. Jangan jadi orang Kristen tanpa muka, jangan jadi orang Kristen sana nempel, sini nempel, tapi jadilah orang Kristen yang penuh kesetiaan, penuh dengan pendirian, dan berubah menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.